roti dan ikan. Tentu saja mujizat roti dan ikan. Nah, berbagi kisah yang sangat menarik yang penuh pelajaran ini tentu saja akan membuat kita merasa ada sebuah solusi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, bayangkan, ya saya ingin kita membayangkan dulu ini ya. Jika Anda pergi ke sebuah festival musik selama 3 hari. Ya seru gitu ya, acaranya seru, senang gitu ya. Tetapi kalian lupa satu hal yang sangat penting, yaitu makanan. Nah, pada hari ketiga kalian sudah lemes, perut keroncongan. Tahu-tahu nih pada hari ketiga ada panitia bilang begini, tenang, kita bakal kasih kalian makanan semuanya, tenang. Ya, nggak usah pulang dulu, ya. Kalian akan dapat makanan. Nah, dalam hati kan pasti kita mikir nih, ini orang gila atau gimana ya? Makanan dari mana? Orang tempat festival kita aja jauh dari kota, jauh dari desa. 3 hari kita ada di sini dan kehabisan makanan, dan panitia bilang tenang, kita akan kasih kalian makanan. Nah, jadi gini ya. Di dalam Markus pasal 8 ayat 2 sampai 9, Yesus itu melihat orang banyak yang sudah ngikutin ya, datang dan selama 3 hari mereka mendengar ajaran-ajaran tentang Yesus dan sangat menarik. Mereka diberkati, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi mereka. Tapi ketika selama 3 hari Yesus ini loh lihat mereka, kasihan nih orang-orang ya, udah 3 hari nggak makan. Nah, apa aku suruh pulang sekarang? Wah, kasihan deh, bisa pingsan nanti di jalan. Ini banyak banget nih ya, banyak banget gitu. Nah, saya coba baca dulu ya kisahnya yang menarik ini biar kita tidak salah cerita alurnya. Pada saat itu ada orang banyak yang tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil para murid-muridnya dan berkata, "Aku berbelas kasihan kepada orang banyak itu, karena sudah 3 hari mereka ada bersamaku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika aku membiarkan mereka pulang dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab beberapa dari mereka datang dari jauh." Para murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di padang gurun yang orang-orang sanggup memberi mereka makan roti sampai kenyang?" Ya. Yesus bertanya, "Berapa banyak roti yang kamu miliki?" Mereka menjawab, 7. Lalu dia memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah. Setelah menerima 7 roti itu, dia mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid supaya dibagikannya kepada orang banyak itu. Mereka juga memiliki beberapa ikan kecil. Setelah memberkatinya, dia menyuruh membagikannya juga. Orang banyak itu makan sampai kenyang, lalu orang mengumpulkan potongan-potongan makanan yang lebih itu sebanyak 7 keranjang. Mereka yang makan kira-kira ada 4.000 orang, lalu dia menyuruh pulang. Wah, banyak ya. Yang makan 4.000 orang itu, berarti yang hadir itu 4.000 orang. Jadi, setelah itu, Yesus kan nyuruh murid-muridnya. Ya, di dalam Markus 8 ayat 2 sampai 9 tadi kita baca. Jadi waktu Yesus melihat orang banyak, dia muncul belas kasihan. Rasa belas kasihan Yesus itu selalu muncul. Sebab dia bukan cuma mengajar, tapi dia membuktikan belas kasihannya. Selama 3 hari, dia melihat mereka pasti lapar. Kalau disuruh pulang pasti mereka pingsan. Ya, jadi mereka harus ditolong. Kepedulian Yesus muncul. Susah ya cari orang peduli pada zaman sekarang. Jadi saya mau katakan gini, Yesus itu seperti panitia festival yang super perhatian gitu ya. Ya, ada nggak ya panitia model gini gitu ya. Ya, panitia model gini yang super perhatian kepada mereka yang diundang gitu ya. Boro-boro disangoni suruh mereka pulang dengan lapar gitu ya. Tapi ada juga sih yang bagi-bagi makanan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Nah, ini dia menarik sekali. Coba bayangkan kita ada di dalam festival, terus ada orang bilang gini, "Hai, duduk dulu, semua duduk. Pasti kita mikir dong ya, kan belum tahu kalau mau dikasih makan gitu ya. Loh, kita nih disuruh ngapain lagi duduk? Ini sudah 3 hari loh kita di sini. Ngapain kita disuruh duduk? Nah,
Apa kita disuruh nyanyi lagi nih? Sudah nggak ada kerjaan lagi nih, kenapa nggak disuruh pulang saja sih? Apa kita disuruh ngapain lagi, disuruh duduk? Nah, pusing juga gitu ya. Nah, dari apa yang kita baca tadi, tentu saja kita juga memandang dari banyak orang memikirkan tentang perut lapar, pengen pulang, tidak ada makanan, perjalanan jauh gitu ya. Nah, Yesus kemudian mengambil 7 roti dan beberapa ikan kecil dari murid-muridnya. Ya, murid-murid mungkin juga mikir nih, ya Tuhan, ini cocoknya ini cukup buat snack sore gitu ya. Snack sore untuk berapa orang gitu ya. 7 roti, ikan kecil-kecil, ini mah snack gitu ya. Mana mungkin bisa kasih makan 4.000 orang. Panik nggak ya gitu ya. Nah, kok ini mau dibagi-bagi ke ribuan orang, ini bikin panik saja nih Tuhan. Gitu ya. Tapi Yesus nggak panik. Ya, dia berdoa, dia bersyukur dan mulai membagikan makanan itu. Dikatakan dia berdoa, mengucap syukur dan membagikan roti yang jumlah 7 dan ikan-ikan kecil. Dan keajaiban itu terjadi. Keajaiban seperti apa sih yang terjadi itu? Pelipat gandaan. Ya, wah ini keren sekali ya, pelipat gandaan. Kalau kita sering dengar double portion, Tuhan memberkati. Nah, ini dia pelipat gandaan dari 7 roti dan ikan kecil-kecil. Itu terjadi mujizat yang besar. Mujizat terjadi. Semua orang makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisa 7 bakul penuh. Itu bakul, itu keranjang gitu ya. Ini kayak kita pergi ke warung makan gitu ya. Kemudian kita pesan 1 porsi, tiba-tiba yang 1 porsi kecil itu ya bisa kasih makan orang sekampung. Wah, ke rumah makan tiba-tiba 1 porsi makanan bisa kasih makan orang sekampung. Ini loh 4.000 orang kan sekampung gitu ya. Banyak banget. Nah, dari sini kita belajar beberapa hal penting dari kisah mujizat ini. Jadi yang pertama adalah jangan meremehkan apa yang kita punya. Sekali lagi, jangan meremehkan apa yang kita punya. Kadangkala Tuhan memberkati kita dari apa yang kita punya dan itu kecil. Tapi saya mau katakan jangan meremehkannya. Sahabat Obras, kalau kita belajar tentang kisah mujizat roti dan ikan dilipat gandakan, maka kita itu seperti seolah-olah berada di dalam komunitas 4.000 orang itu dan menjadi pengikut atau peserta. Ya, perut kita sudah mulai keroncongan, mulai lemes gitu ya. Terus mereka juga pasti tahu kita tidak membawa cukup bekal. Kemudian panitia mengorganisirkan ya tim untuk menyediakan bagi semua orang yang hadir. Tentu saja akan ada A, I, U, E, O, babi, bu, bebo gitu ya. Mulai ngomong satu dengan yang lain, mulai protes tidak mungkin, nggak bisa gitu ya. Tetapi kemudian kita mendengarkan sebuah kalimat yang begitu sejuk ya. Diminta untuk duduk menunggu dengan sabar. Makanan akan disiapkan, makanan akan dibagikan. Ketika makanan itu tiba, tentu kita akan merasa senang. Wow, dari mana datangnya makanan? Tadi nggak ada, sekarang ada. Siapa sih yang peduli? Siapa sih yang peduli tentang kita ketika kita lapar? Siapa yang peduli kepada kita ketika kita lemes? Siapa yang peduli kepada kita kalau kita jalan bisa pingsan di jalan? Siapa yang peduli kita kalau kita kekurangan? Siapa yang peduli kita jika kita nggak punya duit? Siapa yang peduli kita jika kita sakit? Saya mau katakan jawabannya adalah cuma Yesus yang peduli kita. Yang setuju katakan amin. Cuma Yesus yang peduli kita. Kalau begitu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah mujizat roti dan ikan ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang? Yang pertama adalah, oke ya, bersabar. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa jangan remehkan berkat yang ada padamu. Sekecil apapun jangan remehkan. Yang kedua adalah
bersabar untuk menunggu berkat. Pasti diberkati, pasti sehat, pasti pulih, pasti hidupmu cukup gitu ya. Jadi sama seperti orang banyak dalam kisah tersebut menunggu dengan sabar untuk makanan, kita juga seringkali harus menunggu berkat Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah kunci menantikan berkat Tuhan. Jadi sabar ya. Ketika kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, Tuhan saya akan belajar sabar, Tuhan aku percaya bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan mengetahui segala keperluanku dalam waktu yang tepat, maka Engkau sanggup memberikan apa yang aku butuhkan. Yang kedua, ya, tadi bicara soal percaya bahwa sekalipun sedikit pasti bisa diberkati dan kita harus sabar. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, ini juga penting. Siapa yang peduli? Yesus menunjukkan kepedulian yang besar dengan memberi makan banyak orang, ribuan orang, satu kampung. Ini adalah contoh nyata sebuah belas kasihan dan tindakan nyata dalam memenuhi kebutuhan sesama. Yesus menolong secara personal, ada. Tetapi bukan secara personal, secara kolektif. Ribuan orang, Yesus juga menolong mereka. Kalau begitu, apa aplikasi daripada penjelasan dari kisah Yesus menunjukkan kepeduliannya? Mari Anda diajak untuk peduli terhadap sesama, kebutuhan sesama, orang di sekitar kita. Mungkin dengan memberikan bantuan makanan, waktu bersama, ada sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian bisa bergabung di bakti sosial, di lingkungan, memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan dan lain-lain. Anda sedang menunjukkan kepedulian sebagaimana Yesus peduli. Berikutnya adalah disiplin atau tertib. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk sebelum membagikan makanan. Ini menunjukkan pentingnya sebuah ketertiban atau disiplin. Banyak orang disuruh duduk, nggak mau lah, berdiri aja. Nggak mau lah, aku pergi ke sana aja. Duduk semua dengan tenang ya. Tidak, akhirnya tidak disiplin. Ini juga bisa diartikan sebagai bentuk disiplin dan keteraturan. Hidup kita harus disiplin dan teratur. Apa aplikasinya? Nah, di dalam hidup kita penting untuk menjaga disiplin diri ketertiban. Baik dalam hal kecil, setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita yang lebih besar lagi. Contohnya, dalam mengatur waktu, disiplin atau tidak. Dalam pekerjaan kita disiplin atau tidak. Nah, dalam kegiatan pelayanan di gereja Anda disiplin atau tidak. Nah, itu dia ya. Nah, hasil daripada yang kita nantikan dengan sabar, dengan disiplin adalah berkat dari keterbatasan. Yesus mampu memberikan makan ribuan orang, dikatakan 4.000 orang dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Yesus dapat memberkati dan melipat gandakan dari apapun yang Anda miliki sekalipun kecil. Sekali lagi, Yesus dapat mencukupi dan memberkati kita, melipat gandakan dari apa yang kita miliki sekalipun kecil. So, jangan pernah meremehkan apa yang ada pada engkau. Bapa di surga mempergunakan apa, memberkati kita dengan apa adanya. Jangan pernah anggap kecil dari apa yang engkau diberikan oleh Tuhan. Karena Yesus dapat mempergunakan apa yang dianggap kecil dan tidak berarti untuk memberkati orang lain. Dan melakukan mujizat luar biasa. Di luar logika. Mujizat itu di luar logika. Nggak ada yang bisa tahu. Tiba-tiba terjadi. Itu karena Tuhan. Contoh kita bisa lakukan sih ya. Menyumbangkan sebagian kecil dari penghasilan kita. Untuk berbagi kebaikan. Memberikan keahlian kita kepada orang lain. Agar mereka mendapatkan manfaat. Membantu mendukung orang lain. Agar mereka bisa ditolong. Nah, ini beberapa hal penting yang harusnya dapat kita lakukan. Saya ingin kita tahu bahwa hal-hal yang kecil itu justru dapat memberkati kita dengan luar biasa. Dan yang terakhir, ya, kalau kalian berada pada sebuah acara-acara besar, pastikan membawa bekal yang cukup. Siapa tahu
panitia itu tidak peduli seperti Yesus peduli gitu ya. Jadi seperti itu ya. Belajar menunggu dengan sabar, belajar hidup disiplin, peduli dengan orang lain, percaya Tuhan memberkati apa yang kita miliki sekalipun kecil ya, dan jangan lupa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa hal-hal ini akan menjadi hal-hal besar dalam kehidupan kita. Saya juga ingin mendorong setiap kita hari ini untuk yakin ya bahwa Yesus itu peduli akan hidupmu. Jika Anda sedang terbaring sakit, Yesus peduli dan akan menyembuhkanmu. Jika Anda membutuhkan keuangan dan engkau sedang berdoa, Yesus peduli dan akan mencukupi segala keperluanku. Mari kita terus belajar ya. Mari kita terus belajar dan melakukan hal-hal yang baik. Baik buat diri kita, demikian pula untuk orang lain. Dan yang terakhir, ya, bahwa Yesus kita dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Puji Tuhan ya. Terima kasih semuanya. Semoga kisah-kisah yang kita bahas hari ini membuat kita lebih bersyukur, lebih peduli ya, dan lebih sabar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.